Oke teman-teman, selamat datang di channel saya lagi, Gadget Gali. Bersama saya Rama, dan pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan pengalaman pribadi saya ya teman-teman, suka duka saya menggunakan Poco X6 Pro ini di tahun 2025. Jadi udah setahun lebih ya saya kira-kira pakai HP ini menjadi daily driver. Nah, disclaimer dulu itu saya beli Poco X6 Pro ini di bulan April tahun 2024, dan saat ini itu sudah 1 tahun lebih ya teman-teman, 1,5 tahun. Nah, kenapa saya beli Poco X6 Pro? Jadi dulu itu HP saya Poco X3 Pro, dan kalian tahu sendiri lah ya HP saya kenapa. Ya betul, HP saya itu matot teman-teman. Dan saya itu nggak kapok-kapok pakai Poco, saya malah beli adiknya ini Poco X6 Pro. Nah, menariknya Poco X6 Pro ini di official store-nya Poco itu masih ada yang jual barunya loh. Dan jual baru itu harganya sudah lebih miring daripada waktu saya beli dulu. Dulu saya beli di toko offline Jogja, kebetulan harganya itu 5 juta pas. Nah, apakah Poco X6 Pro ini masih layak dipakai di tahun 2025? Untuk kelebihan dan kekurangannya silahkan simak video ini sampai habis ya teman-teman. Yap, kita masuk ke kelebihan pertama, yaitu harga ya teman-teman. Di official store Poco Indonesia, HP ini dibanderol tidak sampai 4,1 juta teman-teman. Di sini saya cek itu 4.084.050 rupiah. Mungkin untuk harga di 4 jutaan ini, saingan terdekatnya itu adalah Infinix GT 30 Pro ya teman-teman. Lagi-lagi yang bisa bersaing adalah grupnya si Transsion yang varian 12512. Secara HP ini kan RAM-nya 12GB dengan internal 512GB. Jadi untuk Infinix GT 30 Pro itu varian tertingginya ya teman-teman. Bahkan chipsetnya itu si Infinix GT 30 Pro pakai Dimensity 8350. Kalau Poco X6 Pro ini kan pakai Dimensity 8300 Ultra, dan chipset 8300 Ultra ini itu juga dipakai di seri entry level flagshipnya si Xiaomi ya teman-teman, yaitu Xiaomi 14T. Masuk kelebihan kedua di HP ini itu yang saya suka ya teman-teman, yaitu haptic feedbacknya. Mungkin nggak semua orang suka, tapi ini menyenangkan sekali teman-teman. Untuk haptic feedbacknya ini, mesin getarnya itu terasa enak kayak HP tanda kutip flagship. Jadi dia itu cetik itu ya, itu masuk kelebihan kedua. Di kelebihan ketiga yang saya suka di Poco X6 Pro ini adalah layarnya ya teman-teman. Jadi layarnya ini punya panel AMOLED dengan refresh rate 120 Hz dan punya resolusi 1,5K ya teman-teman. Jadi 1220 kali 2712 pixel. Untuk ukuran layarnya di sini itu pas ya teman-teman. Jadi nggak besar nggak kecil, ada di 6,67 inci. Bezel keempat sisinya ini juga tipis simetris ya teman-teman. Jadi termasuk enak juga kalau kalian mau pakai HP ini. Pokoknya no komplain lah, layarnya ini absolute cinema teman-teman. Oh ya, ngomong-ngomong soal layar, jadi kaca yang digunakan untuk melindungi layar ini itu sudah Corning Gorilla Glass 5. Dan Poco X6 Pro ini punya sertifikasi Widefine L1 ya teman-teman. Jadi kalau kalian mau nonton Netflix pakai layarnya Poco X6 Pro ini sudah aman. Di kelebihan keempat yaitu kamera. Memang si Poco X6 Pro ini itu HP yang fokus pada performa ya teman-teman. Tapi surprisingly pada saat saya menggunakan HP ini menjadi daily driver, saya itu menemukan bahwa si kameranya ini bagus teman-teman. Untuk segala kondisi itu bisa diandalkan lah. Jadi kameranya si Poco X6 Pro ini punya resolusi 64 megapiksel dengan OIS dan bisa merekam video hingga 4K 30 fps. Pada video-video channel ini sebelumnya itu menggunakan Poco X6 Pro ini ya teman-teman. Jadi mungkin teman-teman bisa melihat hasil videonya di channel ini. Langsung klik-klik video lainnya juga teman-teman. Jadi untuk di channel ini itu saya pakai 1080p 30 fps ya. Nah, untuk hasil jepret-menjepretnya ya teman-teman mungkin akan saya tampilkan di video berikut. Ya, untuk kelebihan kelima, tidak afdol kalau membicarakan Poco tanpa membicarakan performanya ya teman-teman. Jadi untuk tes benchmark, si Dimensity 8300 Ultra milik Poco X6 Pro ini dapat mencatat
1,1 jutaan poin ya teman-teman. Ini itu saya jalan di Antutu versi 11 ya, jadi yang terbaru ya teman-teman. Untuk storage test dia itu juga mendapatkan 152.000, yang notabene si Poco X6 Pro ini menggunakan UFS 4.0, jadi sudah baik ya teman-teman. Untuk urusan sensor, Poco X6 Pro ini juga sudah lengkap ya teman-teman. Kita akan coba buka sensor box, apakah saya sudah install. Oh iya, belum install, sebentar saya install dulu teman-teman. Yap, saya sudah install sensor box for Android. Ini kita akan coba lihat sensornya di sini lengkap ya tentunya teman-teman. Accelerometer, terus sensor cahaya, ada sensor orientasi, kompas, gyroscope-nya ini tentunya sudah hardware ya teman-teman, udah aman kalau yang buat mau main PUBG. Ada proximity di sini. Kurangnya itu sensor suhu sama sensor tekanan. Kita akan langsung saja tanpa basa-basi tes gaming ya teman-teman. Ya, untuk Mobile Legend tentunya settingan yang terbuka ini rata kanan ya teman-teman. Jadi di sini saya pakai settingan rata kanan. Untuk FPS-nya di sini bisa 120 FPS dengan frame rate tinggi dan lancar ya teman-teman di 120 FPS, tidak ada kendala buat main Mobile Legend. Untuk PUBG Mobile di sini bisa dilihat ya teman-teman, settingan yang terbuka itu grafiknya smooth dengan frame rate Extreme Plus ya teman-teman. Jadi frame rate Extreme Plus ini bisa mulus berjalan di 90 fps kalau saya coba untuk bermain PUBG. Bermain Genshin Impact di sini saya coba untuk resolusi lowest ya ini teman-teman, lowest tapi frame rate-nya 60 fps. Jadi untuk awal-awal dia itu masih stabil di 60 fps. Cuman nanti lama-lama dia itu drop di 30 sampai 40 fps teman-teman. Saran saya kalau mau main Genshin di Poco X6 Pro ini, teman-teman bisa tambahkan kipas saja ya biar tambah stabil nantinya. Lanjut untuk bermain emulator di sini teman-teman, ini saya coba Aether SX2, saya coba bermain emulator PS2. Di sini itu dia kayak di lock di 30 fps teman-teman. Hampir semua game ini dia lock lancar sih, cuman kayak lock di 30 fps semua gitu teman-teman. Tapi overall masih enak sih kalau buat main emulator PS2 Aether SX2 ini. Saya coba main downhill masih enak. Jadi teman-teman kalau mau main emulator PS2 dia siap-siap aja kena lock 30 fps. Mungkin yang tahu settingannya bisa tambahkan di kolom komentar aja ya teman-teman, sharing-sharing kenapa kok Aether SX saya bermain di sini itu lock 30 fps. Beda cerita kalau kita buat main emulator PSP ya teman-teman. Jadi untuk emulator PSP ini saya resolusinya 4 kali PSP dan frame rate-nya masih stabil di 60 fps. Jadi untuk main emulator PSP tergolong sangat lancar. Kalau untuk bermain emulator Nintendo Switch, kalian mulai pilih-pilih game ya teman-teman. Jadi yang bisa dimainkan di sini itu untuk game-game yang ringan-ringan saja teman-teman. Ini contoh saya main Hollow Knight biasa, dia bisa lancar di 60 fps teman-teman. Ini fps-nya bisa dilihat ya 59, 60 seperti itu. Ya, setelah membahas beberapa kelebihan, sekarang kita akan masuk ke segmen kekurangan ya teman-teman. Jadi untuk kekurangan pertama yang saya alami pada saat saya memakai Poco X6 Pro ini, itu adalah baterainya teman-teman. Jadi baterai smartphone ini berkapasitas 5000 mAh. Memang untuk chargingnya itu dia support 67 watt fast charging. Cuman kalau misalnya saya ini mengaktifkan mode 120 Hz terus saya pakai seharian gitu, pulang-pulang itu sudah habis teman-teman. Misalnya saya pagi terus saya pulang kerja, itu pulang-pulang tinggal belasan persen saja. Saya nggak tahu nih apakah Poco X6 Pro saya aja atau punya teman-teman sekalian yang udah beli ada yang mengalami penggunaan baterai yang sangat boros. Kekurangan kedua ini ada di suhunya teman-teman. Jadi suhu si Poco X6 Pro ini itu sangat panas ya teman-teman, bisa dibilang panas. Saya nggak ada alat buat mengukur suhu sih teman-teman, cuman suhunya ini itu tergolong panas. Saran saya sih kalau main Poco X6 Pro ini kalian bisa pakai kipas atau pakai case tambahannya aja. Tidak afdol juga kalau kita ngobrolin Poco cuman tidak membicarakan iklannya ya teman-teman. Ini contoh saya akan coba masuk ke keamanan. Ini pasti untuk aplikasi-aplikasi bawaannya si Poco pasti ada diselipin iklan ya teman-teman. Ini contohnya saya buka keamanan aplikasi bawaannya. Ini ada iklan apa ini? Meet new people on Camet ya. Seperti inilah kurang lebih, pasti diselipin iklan.
Kekurangan yang keempat ini adalah port ya teman-teman. Sebenarnya sih saya tidak begitu merasa kurang-kurang banget soal port ini. Cuman HP ini itu tidak punya jack audio 3,5 mm dan SIM cardnya ini slotnya masih hybrid ya teman-teman. Jadi tidak support micro SD. Sebagai orang yang sering menyimpan data di micro SD, saya cukup kesusahan dan saya butuh satu smartphone lagi untuk membuka data saya yang ada di micro SD. Oke, kekurangan kelima saya nggak tahu sih ini apakah terjadi di saya saja atau di tempat kalian juga. Jadi di unit Poco X6 Pro ini juga jarang juga kejadian, hampir tidak pernah kejadian. Tapi sekalinya kejadian ini mengganggu teman-teman. Jadi pada saat kita pencet keyboardnya itu terkadang dia itu ada delay sekitar 2-3 detik lah teman-teman. Pada saat klik ini kan langsung ke buka ya keyboardnya. Nah kadang-kadang itu kita harus mesti nunggu dulu. Saya nggak tahu sih apakah ini itu soal softwarenya saya aja atau gimana. Mungkin dari Poco Indonesia bisa memberikan update untuk menghilangkan si bug keyboard ini teman-teman. Oke, cukup sekian untuk sharing-sharing aja video kelebihan dan kekurangan Poco X6 Pro ini selama saya pakai 1 tahun ya teman-teman. Mungkin bagi yang minat, untungnya HP ini masih dijual barunya teman-teman. Untuk hal-hal yang sekiranya subjektif seperti desain HP atau UI yang dia ini pakai Xiaomi HyperOS itu tidak akan saya masukkan ke kelebihan kekurangan ya teman-teman, karena kan itu mungkin selera masing-masing aja. Ada yang orang yang suka dan ada orang yang tidak. Apakah teman-teman berminat untuk meminang HP ini sebagai daily driver seperti saya? Tulis di kolom komentar. Ya, sekian video dari saya. Like jika teman-teman suka dengan video ini dan jangan lupa subscribe supaya channel kecil ini dapat berkembang terus. Yuk.